qalilun qarra khairun min katsirin farra, yang artinya sedikit namun membekas itu lebih baik daripada banyak namun hilang semua. Yang sedikit saja, ya sedikit saja yang perlu kita ambil dari amaliyah Ramadan kita kemarin, namun kita pastikan membekas dalam diri, dalam hati dan pikiran kita. Itu akan menghasilkan karomah dan keajaiban-keajaiban serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan menghasilkan cinta Allah yang begitu istimewa bagi seorang hamba, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, inna lil muttaqina fi jannati wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal mu'minina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Rawahu Abu Dawud an Aisyata ummul mukminin radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat Ramadan yang memberikan kita kesempatan untuk introspeksi dan mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah dan takwa. Hari ini dengan rasa syukur kita merayakan Idul Fitri sebagai keberhasilan kita melalui atas bulan Ramadan yang penuh hikmah itu. Bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga pembelajaran dalam kesabaran, pengendalian diri dan kepedulian. Kita memohon agar Allah menerima ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya, kini adalah waktu untuk merenungkan perjalanan spiritual selama Ramadan kemarin dan merencanakan untuk mempertahankan semangat dan kebaikan serta meningkatkan iman. Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ibadah dalam Islam bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah, membersihkan hati dan membentuk karakter positif. Ritual seperti sholat, zakat, dan sedekah berperan dalam pembinaan kesolehan dan pembentukan kepribadian dalam kerangka iman. Puasa, salah satu ibadah yang paling mencolok,
mempengaruhi penyucian dan perbaikan diri seorang muslim. Ramadan memberikan kesempatan untuk introspeksi, memperbaiki akhlak dan membangkitkan sisi spiritual. Rasulullah menggambarkan berkah Ramadan sebagai waktu penuh berkah, di mana pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan terikat. Bulan ini menginspirasi untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan mempertahankan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, rahimakumullah. Allah telah menjelaskan tentang puasa Ramadan dalam 5 ayat di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187. 5 ayat bicara mengenai ciri-ciri pendidikan dan penyucian yang terkandung dalam Ramadan. Ayat-ayat ini menyoroti pendidikan dan penyucian yang terkandung dalam Ramadan dengan takwa sebagai pilar utama. Ramadan mengajarkan pentingnya takwa yang merupakan kesadaran akan pengawasan Allah dan memerlukan pembaruan yang terus-menerus. Takwa tercermin dalam meninggalkan kemungkaran dan mematuhi perintah Allah. Meskipun menjalani puasa dan rutinitas ibadah selama Ramadan, seseorang masih memerlukan takwa untuk menghindari dosa dan kefasikan. Orang-orang yang tidak memahami hakikat takwa mungkin terjebak dalam dosa dan kesalahan. Di antara hal terbesar yang diajarkan oleh Islam melalui puasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri atau kesabaran. Pentingnya kesabaran dalam puasa membawa kebaikan dalam semua aspek kehidupan. Penahanan diri dari makanan, pembicaraan yang tidak perlu, dan pemborosan merupakan ajaran yang ditekankan khususnya selama Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Melalui latihan disiplin internal ini, seseorang dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sepanjang hidupnya. Allah menginginkan kemudahan bagi umatnya, dan iman adalah yang memudahkan segalanya. Bahkan dalam menghadapi kesulitan, Ramadan mengajarkan bahwa kekuatan iman memungkinkan kita untuk mengatasi segala tantangan yang mungkin kita hadapi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pendidikan Ramadan dan pembinaannya tidak dapat dicapai secara spontan. Ia membutuhkan kebiasaan dan pelatihan yang disengaja dan terus-menerus. Pendidikan adalah hal terpenting yang dilakukan oleh seorang muslim untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ini karena ajaran agama tidak akan masuk dalam kehidupan hariannya kecuali jika ia rutin melaksanakannya hingga menjadi kebiasaan. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Banyak sekali perbuatan baik yang terabaikan oleh umat Islam, bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena tidak pernah dicoba dan dibiasakan. Umumnya orang hanya peduli terhadap amal baik tersebut ketika menemukan diri mereka dalam kesulitan yang tidak dapat dihindari. Cara terbaik untuk taat pada segala kebaikan adalah menjadikannya sebagai kebiasaan sehari-hari sehingga tidak dilupakan atau ditinggalkan. Ini sesuai dengan yang dikutip oleh Syekh Nuruddin Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawahid wa Manba'u Fawaid dari perkataan Sayyidina Abdullah bin Ibni Mas'ud, awiduhumul khair fa innal khaira adatun, yang artinya latihlah mereka dalam kebaikan karena kebaikan adalah kebiasaan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kebaikan tidak akan berlanjut
dan bertahan kecuali jika menjadi kebiasaan yang tidak membosankan bagi pemiliknya dan tidak ditinggalkan. Setiap kebaikan harus menjadi kebiasaan seorang muslim. Begitu juga setiap kebiasaan harus mengarahkan kebaikan agar tidak ada ruang bagi perbuatan tercela dan kejahatan dalam hidupnya. Pendidikan yang diinginkan dalam Ramadan juga dimulai dari banyaknya ibadah yang diidamkan oleh seorang muslim untuk melakukannya di malam hari dan puasa di siang hari. Bulan ini adalah kumpulan amal baik dan ibadah, sholat, puasa, qiyamul lail, tilawatul Quran, majelis zikir, iktikaf, zakat dan sedekah. Semuanya membuat hari-hari kita menjadi indah, berbunga dan harum dengan aroma iman dan ketaatan. Semuanya amalan itu mampu mengokohkan langkah-langkah kita. Dengan itu semua kita tidak akan tersandung dalam kehidupan. Karena itu, dalam rangka menjadikan Ramadan sebagai sekolah kehidupan yang abadi, membekali diri kita hidup sepanjang tahun dengan bekal ketakwaan, maka saat inilah kita harus bisa memanen apa yang telah kita tanam di bulan Ramadan kemarin. Mari kita pilih minimal satu saja dari amalia Ramadan yang telah berhasil kita rawat dengan baik selama 1 bulan penuh, untuk kemudian kita hidupkan hingga berbunga dan berbuah di bulan-bulan berikutnya. Satu saja, asalkan istiqomah, akan menghasilkan kekeramatan yang luar biasa dalam diri kita. Jika kita kemarin berhasil menahan lidah dari omongan yang tidak berguna, maka tidak ada salahnya jika itu yang kita hidupkan. Jika kita kemarin berhasil merutinkan membaca Al-Quran, maka cukuplah kiranya satu amalan itu yang kita jadikan bekal untuk diistiqomahkan pada bulan-bulan berikutnya. Sekali lagi, satu saja, namun istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Patut kiranya kita menjadikan dawuh guru kita di tanah air, yaitu Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dari Kudus, Jawa Tengah. Beliau memiliki prinsip kuat yang berbunyi qalilun qarra khairun min katsirin farra, yang artinya sedikit namun membekas itu lebih baik daripada banyak namun hilang semua. Yang sedikit saja, ya sedikit saja yang perlu kita ambil dari amaliah Ramadan kita kemarin, namun kita pastikan membekas dalam diri, dalam hati dan pikiran kita. Itu akan menghasilkan karomah dan keajaiban-keajaiban serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan menghasilkan cinta Allah yang begitu istimewa bagi seorang hamba, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi ma duwima wa in qalla, yang artinya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dirutinkan atau dilanggengkan meskipun hanya sedikit jumlahnya. Al-Hadis riwayat Al-Baihaqi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, syariat puasa bertujuan untuk membentuk ketakwaan, la'allakum tattaqun. Sedangkan ketakwaan menjadi bekal dan tiket ke surga. Innal muttaqin fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Al-Quran surat Al-Hijr 45-46. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketakwaan itu butuh kontinuitas. Ketakwaan itu adanya di dalam hati. Sesuatu yang sudah menyatu dalam hati
pasti karena sudah dijadikan sebagai kebiasaan. Amalan yang sudah dibiasakan akan menjadi amalan yang kita cintai. Saat itulah amalan kita menjadi pelindung dari hal-hal yang merusak kita. Saat itulah amalan kita menjadi ketakwaan sejati. Ramadan membentuk ketakwaan, sedangkan ketakwaan menghasilkan keindahan surga yang sempurna, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Kemudian ketakwaan melahirkan akhlak yang baik. Hanya dengan akhlak yang baik seseorang bisa mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan beribadah malam hari secara tulus ikhlas. Allahu Akbar walillahil hamd. Lantas akhlak seperti apa yang dimaksud itu? Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyid menjelaskan bagaimana seorang muslim dipengaruhi oleh puasanya dan bagaimana ia memperoleh kemampuan besar dari puasanya itu. As-shaimu huwa allazi shamata jawarikuhu anil atham wa lisanuhu anil kadhibi wal fuhshi wa qawli zur wa batnuhu anit ta'am wasyarabi wa farjuhu anir rafasi fa in takallama lam yatakallam bima yujrihu saumahu wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu saumahu. Yang artinya orang yang berpuasa adalah orang yang menahan anggota tubuhnya dari dosa, menahan lidahnya dari kebohongan, kekasaran dan kedustaan, menahan perutnya dari makanan dan minuman, menahan kemaluannya dari perbuatan keji. Jika berbicara, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang merusak puasanya. Jika bertindak, dia tidak akan melakukan apapun yang merusak puasanya. Ketakwaan dan kekhusyukan bisa ditunjukkan dalam semua ibadah kecuali dalam puasa. Seseorang yang datang dengan perut penuh mampu meyakinkan kita secara visual bahwa dia berpuasa. Namun hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang ada dalam dirinya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi bahwa puasa itu untukku. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua manfaat pendidikan dalam agama dan dunia tidaklah menjadikan ibadah sebagai jaminannya kecuali puasa. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amal yang akan membawanya ke surga menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la idlalah, yang artinya berpuasalah karena itu tidak ada bandingannya. Al-hadis riwayat An-Nasa'i. Beliau juga menegaskan innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim, yang artinya sungguh dengan akhlaknya yang baik seseorang mukmin itu benar-benar akan bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan berqiyamul lail. Al-hadis riwayat Abu Dawud. Ya, tidak ada yang sebanding dengan puasa, dan itu membawa kita ke surga abadi sambil menjadikan dunia kita surga damai dan nyaman. Puasa membentuk akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik itulah kita kembali meraih derajat orang yang berpuasa lengkap dengan segenap amalan-amalannya meskipun ia tidak sedang berpuasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai ikhtisar dari semua itu, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga dari puasa Ramadan ini, bahwa jika kita tidak mampu melanggengkan amaliyah-amaliyah Ramadan untuk dilakukan di bulan-bulan lainnya, maka cukuplah kita melanjutkan keberhasilan kita dalam meninggalkan hal-hal yang telah berhasil kita tinggalkan selama puasa. Kita mungkin tidak punya banyak waktu untuk melanggengkan sholat malam, infak, sedekah, membaca Al-Quran, iktikaf, dan kajian-kajian keislaman setelah Ramadan ini. Itu tidak apa-apa. Cukuplah Ramadan sebagai waktu
untuk menabung amal-amal tersebut. Namun jangan sampai kita tidak mampu melanjutkan keberhasilan kita meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berfaedah, yang buruk yang telah kita capai di bulan kemarin. Dengan demikian Ramadan berhasil membentuk karakter kita, membentuk akhlak kita. Amalan yang telah kita lakukan secara istiqomah lah yang menjadi akhlak kita. Hanya dengan akhlak yang baiklah kita bisa mencapai derajat orang-orang yang berpuasa dan berqiyamul lail di bulan Ramadan. Sebagaimana bunyi hadis yang telah kami bacakan di pembuka khutbah ini, yang bisa kita dengarkan di awal khutbah tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam mengabadikan keberhasilan tersebut di bulan-bulan berikutnya. Saat ini kita juga memohon bersama-sama kepada Allah, semoga seluruh amali kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah, dan seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni, dihapuskan, dan diganti dengan kebaikan-kebaikan darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin muslimin wal muslimat, saudaraku sekalian jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan 1445 Hijriah yang baru saja kita lalui, bahkan ibadah sholat id kita pagi ini. Karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia, juga dapat meningkatkan ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan para penerusnya hingga akhir hari akhir nanti. Hadirin kaum muslimin wal muslimat,
jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Selain itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah dan larangan-larangannya, agar kehidupan kita dibenahi, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia dan di akhirat nantinya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimah jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita, pada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Pagi ini mari coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dari kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka yang berkorban membina dan merawat kita? Mohon maaf, mengapa kita menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang salah dan solehah? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang barokah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah dan ibumu. Melalui kesempatan yang penuh barokah ini, khatib mengetuk hati setiap iman yang hadir di kesempatan yang barokah ini. Seluruh amal ibadah kita, sholat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umroh kita, seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu, beberapa kali kita menggertak ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Istighfar, mohon ampun kepada Allah jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, yang barokah ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya. Sesungguhnya sholatmu tidak akan diterima, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah ditolak oleh Allah, bahkan puasa, hajimu sah tapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah ibu kita, coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu. Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu.
Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu. Ibu adalah menerima. Ibu akan senantiasa menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu? Sabar anakku, ibu akan tetap mencintai dan menyayangimu nak. Itu ucapan yang akan selalu keluar dari lisan ibu kita, yang ikhlas, yang tulus, tidak pernah ada duanya. Oleh itu, di kesempatan yang singkat ini, di khutbah Idul Fitri yang barokah ini, semuanya yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah menatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya, ciumlah tangan sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke alam kubur, alam barzah. Seorang anak yang paling bakhil di hadapan Allah dan Rasulnya, kata Nabi, anak yang paling bakhil adalah anak yang tidak pernah mendoakan ayah ibunya, yang tidak mau merawat ayah ibunya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari nan fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita. Dan marilah berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sekian yang bisa kami sampaikan pada khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga membawa keberkahan buat kita semua. Semoga Allah memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga memudahkan kita untuk berlaku baik kepada orang tua kita, untuk bisa menerima apapun yang orang tua kita lakukan kepada kita, untuk bisa selalu meminta maaf kepada orang tua, untuk ikhlas dan ridho kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita bisa ridho kepada kita semua. Dan jika orang tua kita ridho kepada kita, maka ridho Allah pasti akan kita dapatkan. Barakallahu li